Record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Open Desk Bustan Studio. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang akan Bustan Studio lakukan di bulan ini apa nih? Bulan ini ya. Coba Bustan Studio. Bulan apa? Lomba desain udah lewat. Berarti iklan. Bukan iklan, presentasi. Oh, ya. Loh, salah. Aduh, yang mana ya? Kan yang jadi pusing kayak. Hmm, latihan. Nah, ini. Ya. Oke, ini ya. Kelihatan nggak gambar yang kain tayangkan di Zoom? Kelihatan tidak? Oke. Nah, di sini kita Tulisan Studio di bulan Juni sampai Juli, insya Allah akan mengadakan program pelatihan untuk santri dan anak yatim. Ya, ini adalah kegiatan amal. Eh, yang biasa Bu sudah lakukan juga, tapi ini sedikit agak berbeda. Jadi kalau biasanya kita mengadakan baksos atau ya santunan seperti itu, tapi sekarang kita mengadakan yang semacam pelatihan gitu. Jadi kita bisa kasih juga ilmu untuk para santri uh, tentang kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan gitu ya. Nah, idenya adalah seperti ini ya. Kita share di sini ya. Kalau saya ini digedein, masih oke ya. Nanti kalau misalnya kelihatannya kurang bagus di Zoom-nya, tolong kasih tahu ya Kang Agung sama Kang Jabar ya, Mas Jabar. Ya, ini satu pesantren, satu desainer. Eh, idenya seperti itu. Nanti judulnya masih ada dalam beberapa perbincangan ya, tapi mungkin yang sudah lebih mendekati adalah kita akan pakai judul santri mendesain atau santri desain atau santri mendesain dan seperti itu karena akan hmm, lebih apa namanya santri mendesain udah lebih masuk gitu ya ke target pelatihan ini. Nah, jadi kenapa pesantren yang kita pilih? Seperti halnya tempat-tempat hunian bersama lainnya, kawasan atau pesantren atau gedung pesantren senantiasa membutuhkan perawatan dan pengembangan, ditambah lagi dengan kondisi penghuni yang silih berganti atau justru terus bertambah ya, disebabkan kebutuhan murid yang betah untuk mondok di pesantren. Kehadiran desainer atau penata ruang akan membantu pengelola gedung pesantren dalam menjaga, memelihara, dan dapat memberi masukan dalam pengembangan aset gedung miliknya. Untuk itu, Bustan Studio sebagai badan usaha yang concern di bidang pelatihan desain, tata ruang, dan arsitektur akan membuka kelas khusus bagi para santri penghuni pesantren yang ingin memulai dan atau mendalami ilmu desain tata ruang untuk mengikuti pelatihan gambar arsitektur dalam program satu pesantren, satu desainer bersama Bustan Studio. Itu ya, idenya seperti itu. Jadi program kelas khusus pesantren ini kelasnya gratis, tidak berbayar, khusus untuk santri. Satu kelas ini kami coba 10 peserta ya untuk batch-nya batch satu. Tapi lihat juga dari pendaftaran nanti. Kalau misalnya uh, banyak yang ingin ikutan, saya apakah sampai 20 atau 30 ya mungkin masih kita bisa buka maksimum ke 30 peserta gitu ya. Tapi mungkin kalau kebanyakan ya mungkin 20, 10, 20 lah gitu ya. Tapi ini kita lihat perkembangan nanti bagaimana yang mau ikutan kelas ini. Jadi terus deskripsi dan syarat pelatihannya dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Ya, jadi kita online pesantren yang mendaftarkan santrinya untuk ikut serta program ini setidaknya memiliki satu buah komputer yang memadai untuk digunakan oleh santrinya dalam mengikuti pelatihan. Nah, jadi santrinya harus punya komputer sendiri gitu ya, karena kita kan online gitu. Jadi ketika kita mengadakan training, mereka sudah siap dengan peralatannya, juga softwarenya dan juga komputernya.
Peserta bersedia mengikuti pelatihan dalam kurun waktu 2 bulan dengan jadwal training seminggu 2 kali pada hari yang ditentukan. Durasi tiap pertemuan sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Lalu usia peserta nih kami perkirakan untuk yang bisa mengikuti ini adalah usia sekitar SMP sampai kuliah gitu ya. Jadi yang udah usia 15 tahun ke atas sampai sampai 22 tahun uh, dianjurkan apa ya? Diprioritaskan untuk bisa mengikuti kelas ini ya. Terus kurikulumnya seperti apa? Nah, kurikulum pelatihan yang pertama apa ya? Ini lagi lowbat, aduh lowbat. Ya. Kurikulum yang pertama, ini udah lewat. 8 kali pertemuan, eh, masing-masing 1,5 jam. Ya, 8 kali pertemuan ya. Jadi itu akan dibagi seminggu 2 kali. Ini sebagai contoh ya, setiap hari Selasa dan Sabtu misalnya. Selasa, Sabtu, pukul jamnya misalnya pagi ya, diambil pagi-pagi jam 9 sampai jam 11. Nah, jadi nanti ada trainer, ada murid-murid, ada Busana Studio juga yang mengawal acara ini untuk menggelar training tersebut ya di hari setiap hari Selasa, Sabtu pukul 9. Tapi nanti ini tergantung tergantung kesediaan apa trainernya juga apakah semuanya bisa mengajar pada waktu tersebut gitu ya. Jadi ini masih dalam perbincangan. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikutan jadi panitia atau trainer di kegiatan ini juga masih terbuka ya peluangnya. Kita ada satu grup di WA Group Bustan Studio, namanya WA Group Santriman Design. Nah, nanti apakah udah di story udah pernah dikasih linknya belum ya? Kalau misalnya udah ada linknya bisa ikutan. Eh, Bisa ikutan join WA grupnya Bustan Studio ya. Masuk aja nanti kita ngobrol-ngobrol untuk menggodok kegiatan ini agar menjadi lebih menarik ya kalau misalnya teman-teman juga bisa ikutan di kegiatan ini. Gitu. Jadi perhatian yang pertama itu di bulan pertama kita akan memberikan informasi atau sedikit gambaran tentang pekerjaan atau ya pekerjaan arsitektur ya. Pekerjaan yang biasa dikerjakan di arsitektur. Apa itu arsitektur? Saya tulis di sini ABC arsitektur maksudnya dasar-dasar gitu ya. Dasar-dasar arsitektur seperti apa. Lalu pertemuan kedua ada pengenalan gambar-gambar arsitektur. Terus pertemuan ketiga pengenalan gambar-gambar struktur. Ada juga pengenalan gambar mechanical electrical, site plan, kontur, lanskap. Terus dikenalkan juga tentang software-software gambar arsitektur dan BIM yang biasa digunakan dalam kegiatan berarsitektur ya, pekerjaan project gitu. Lalu ada informasi pengenalan juga tentang cara menghitung anggaran biaya bangunan. Lalu kita coba review satu desain sebuah masjid atau asrama uh, yang bisa yang akan diajarkan di bulan berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah kurikulum yang pertama. Jadi masih pengenalan-pengenalan dasar dulu. Nah, ini rinciannya ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di Zoom meeting ini, pengenalan gambarnya tuh ada preview gambar kerja arsitektur seperti apa ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum bisa baca gambar arsitektur, nah di sini kurikulum itu mengajarkan yang seperti ini gitu ya. Terus info material bangunan kan kalau misalnya kita menggambar building kita juga harus tahu nih materialnya apa. Apakah lantainya pakai keramik kah atau floor aja, aci atau apa gitu kan karena itu sangat berpengaruh kepada uh, apa namanya? Budget juga ya, budget. Terus ada buku data arsitektur. Berapa orang yang main? Saya tahu saya berapa apa ya? Oke. Buku data arsitektur. Ya, karena kalau arsitek itu biasanya uh, ada buku standar tentang ukuran-ukuran yang dipakai
untuk mendesain ya. Jadi kalau misalnya ini tinggi pintu berapa atau oh, jarak dari kitchen ini berapa bagusnya gitu. Nah, kita punya buku yang bisa kita kontak ya daripada kita ngukur ulang ke yang harus kita ukur gitu ya. Jadi kita sudah punya standar tertentu. Jadi uh, itu akan dibahas di pengenalan gambar-gambar arsitektur. Kalau gambar-gambar struktur, tunggu sebentar ya, direktek. Oke, lanjut. Kalau pengenalan gambar struktur, nih ada preview gambar kerja struktur, ada juga perhitungan struktur ya sedikit-sedikit. Nah, nanti trainernya akan menjelaskan dengan lebih detail lagi ya, apakah di situ ada gambar detail balok, detail fondasi, detail apa yang berkaitan dengan struktur ya, yang penting-penting untuk diketahui untuk menggambarkan sebuah gambar dasar atau gambar basic ya dari sebuah bangunan. Terus pengenalan gambar-gambar mechanical electrical. Nah, karena ini banyak simbol-simbol ya, jalur-jalur, terus ada apa kayak misalnya informasi tentang pompanya di mana, MCB, oh ya. MCB kan tentang electrical ya atau pompa terus gray water, kalau untuk plumbing gray water, black water mana-mana. Nah, itu akan sedikit diinformasikan juga nih sebagai pengenalan supaya teman-teman santri-santri yang mengikuti pelatihan ini sedikit tahu gitu. Oh, gitu maksudnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nanti ke depannya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan di bidang arsitektur atau bangunan udah lumayan mengenal gitu ya ininya istilah-istilah yang ada di pekerjaan gambar project gitu. Terus ada lagi pengenalan site, kontur dan lanskap gitu. Jadi uh, apa informasinya nggak terbatas pada bangunan aja, tapi juga keluar sedikit ya. Jadi site planning gitu. Jadi kalau di site plan kan penting banget kalau kita harus mengetahui tentang drainase gitu ya supaya nggak banjir gimana gitu. Ini harus ke sini, jalurnya ke sini, buang riol kota dan sebagainya. Ini macam lanskap juga masukin pohon-pohon gitu ya. Nah, terus di pertemuan keenamnya ada software gambar arsitektur dan BIM. Nah, kalau ini mungkin akan dijelaskan sedikit ya, agak lebih menarik nih sejarah meja gambar sampai ke penggunaan BIM gitu ya. Oh, dulu tuh arsitek-arsitek atau pekerja bangunan itu membuat gambar tuh dari meja gambar loh. Gitu. Tapi tahun 2004 udah 2000, tahun 2002 dari 2000-an udah masuk ke ini ya, ke digital ya, AutoCAD pertamanya kan. Habis itu ke sini-sini ada SketchUp, ada ini, macam-macam sampai akhirnya sekarang BIM kan. Nah, gitu. Itu mungkin akan sekilas Bosan Studio akan membahasnya. Terus kasih tahu juga nih pengenalan software-software yang dipakai nih. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman uh, yang mau menjelaskan lebih detail tentang ini, boleh ayo ngajar di Bustan Studio. Terus ini lagi yang ketujuh ada rencana anggaran biaya. Nih penting banget kan kalau rencana anggaran biaya itu adalah salah satu hal krusial yang apa namanya menentukan apakah gambar kita bisa dibangun sesuai dengan gambarnya. Ya kan, siapa tahu ini ternyata dengan pemilihan material yang ini terlalu mahal, akhirnya nggak jadi. Udah di render bagus-bagus, duitnya kurang jadi. Nah, jadi itu kita akan mencoba memberikan informasi, ngasih tahu nih gambaran, oh kalau bikin RAB itu gimana, ternyata dihitung volumenya, nah, dihitung volume bangunan, berikut dengan material-materialnya apa aja. Misalnya mau bikin lantai, oh ada di situ ada lantai beton misalnya. Oh di situ ada pasir, ada batu kerikil, ada tulangan, ada dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa kita bahas sedikit di apa? Di materi RAT ya.
Terus yang selanjutnya ada desain masjid dan asrama. Nah, udah semuanya udah 7 pertemuan atau teori-teori gitu. Nanti yang ke-8 kita akan bermain-main ya, melihat desain visualisasi dari masjid dan asrama gitu ya. Bagaimana tuh arsitek kalau mendesain bangunan tuh kayak gimana sih? Apa sih yang dilihat? Apa sih yang di hal-hal penting yang harus di um, yang harus di apa ya? Yang harus diperhatikan ketika mendesain. Itu semua akan dibahas dan kita juga akan pilihkan trainer-trainer yang cocok nih untuk ngajarin ke-8 materi. Selanjutnya, nah santri-santri juga akan mendapatkan tugas. Nah, jadi kalau misalnya sudah mengikuti ini tidak pulang dengan tangan kosong gitu supaya ilmunya nempel akan ada tugas untuk santri-santri yang mengikuti pelatihan ini. Jadi di kurikulum ini peserta training diminta untuk mencatat materi-materi yang diberikan guru atau instruktur. Terus masing-masing peserta training wajib mengumpulkan resume pelatihan serta testimoni kesan dan pesan setelah mengikuti pelatihan kurikulum 1 gitu ya. Jadi apa nih yang didapat dari pelatihan ini? Bulan pertama ada pertinggalnya ya, ada hasilnya. Terus naskahnya ditulis dalam format kertas A4, jumlah katanya sekitar ya. Ini teknis ya, 500 ribu kata disesuaikan. Dapat disertai gambar pendukung atau ilustrasi. Terus yang harus dituliskan adalah tulis nama, usia, asal pesantren, dan melampirkan 1 buah foto close up. Seperti itu ya. Jadi ada tugasnya dari setiap latihan. Nah, nanti yang kurikulum pelatihan 2 kemudian kebetulan di Zoom ini Kak Indah belum menyelesaikan kurikulum tulisan pelatihan 2, tapi intinya adalah ini mulai menggambar objeknya. Nah, jadi seperti yang pelatihan yang biasa Bustan Studio lakukan di pelatihan Bustan Studio, objeknya apa? Nah, kita rangkai dalam 8 kali pertemuan ya. Oh, biasanya Bustan Studio itu kalau bikin pelatihan adalah 6 kali pertemuan. Tapi di sini kita kasih bonus 8 kali. Jadi nanti ada dua apa namanya? Dua dua pertemuan yang mungkin sebagai evaluasi ya, evaluasi atau tanya jawab atau dan lain-lain. Oke, jadi objeknya apa Kak Indah? Objeknya adalah untuk charity training ini, coba kita buka ini ya. Nah, insya Allah kita akan bekerja sama sama salah satu pondok pesantren di Cirebon ya. Namanya Yatama Mendunia. Coba kalau Kak Indah hidupkan ini ya. Kedengeran nggak? Nah, kedengeran nggak yang di Zoom? Kedengeran tuh Indah, cuman agak putus-putus videonya. Oh, oke. Nanti kedengeran ya. Saya lanjutin. Pesantren untuk santri yatim yang gratis ya, 100% gratis. Fasilitasnya full beasiswa, asramanya yang nyaman, terus ada makan 3 kali sehari gitu, dan ijazah. Ya, ini adalah desa yatim penghafal Quran yang
apa namanya pelatihan yang apa pendidikan di pesantren itu cukup unik ya. Selain menghafal Quran, dia juga ada bidang usahanya juga. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah tuh sedang menggarap peternakan telur puyuh ini macam ya gitu. Ya, lanjutnya lagi lokasinya seperti apa? Yuk kita lihat di SketchUp ya. SketchUpnya Busan udah siapin. Ini dia. Kelihatan ya. Teman-teman nggak bisa lihat ya. Yang di IG nih. Kalian kasih lihat ya. Ini objeknya guys. Ini ya. Yang seperti kalian lihat di story. Objeknya seperti ini. Nah, kalau lokasinya, coba kalian buka dulu. Lokasi kita nggak main ini ya, nggak main nggak main ke site plan ini. Kita khusus ke bangunannya. Kalau untuk yang pelatihan santri ini kita khusus menggambar objek bangunannya. Nih bangunan ini ya. Coba teman-teman lihat juga. Yes, bangunan ini ya teman-teman. Hmm, tapi kalau misalnya mau lihat site-nya seperti apa, ternyata site-nya seperti ini nih. Kalau nah, nih. Coba dibuka teks ya. Teksnya dibuka, info tapak dibuka, location dan terrain dan coba. Nah, oh, nggak ada. Ini mana sih? Edit dan komponen edit kah? Hidden object ya. Oke, lokasi berarti dia sini kalau kalau nggak salah serka ya. Oh ya benar. Ini klik kanan terus unhide. Jadi lokasinya di situ. Terus kayak mau masukin pohonnya. Pohonnya mau dimasukin. Ini masuk, ini masuk. Copy, masuk ke sini. Sini. Kok copy? Apa? Edit, paste in place. Nah, coba. Ya, jadi gini. Ya, teman-teman yang di Zoom meeting mungkin bisa lihat ya. Kalau yang di IG mungkin nggak bisa lihat, cuma lihat kainnya doang. Atau kainnya geser gini ya. Nggak, iya bisa ya. Ada Mio guys. Aduh, aduh ini merunduk ya. Mohon maaf lahir dan batinnya, gini aja lah ya. Oke, lumayan lah ya. Sampai lagi nge-zoom ya guys. Oke, aduh. Nah ini objeknya seperti ini. Kalau kita lihat, aduh, capek. Kita lihat ininya. Terrain, location terrain. Nah, ini ya. Di sini ada di bawah kaki gunung ya. Di sini ada sungai. Itu ya sungai. Dan di atasnya ada gunungnya gitu. Nah, jadi wow, kurang lebih seperti ini lokasinya nih. Mungkin seru banget ya kalau misalnya kita lihat apa mendesain lanskapnya karena ini berkontur. Tapi untuk sekarang sih untuk yang pelatihan santri ini kita fokus di bangunannya aja ya. Oke, jadi yuk teman-teman yang mau ikutan. Oh, siapa aja sih santri yang mana sih yang boleh ikutan tuh? Apakah cuman yang ada di Pondok Yatama? Oh, maksud Kak Indah, santrinya bisa akan kita undang dari beberapa pesantren ya teman-teman. Dari beberapa pesantren yang mau ikutan. Jadi nanti Kak Indah akan kirimkan formulir pendaftaran. Eh, Kalau teman-teman pesantren mau ikutan, ya mungkin melalui pengurusnya ya. Kak Enda kirim ke pengurusnya siapa di antara teman-teman santri yang ingin ikutan program ini selama 2 bulan, yang bisa meluangkan waktu untuk belajar ini. Nah, kita akan keep namanya supaya nanti
bisa masuk ke grup WA Busan Studio untuk belajar ini ya di bulan Juni sampai Juli gitu. Nah, jadi boleh nih ke Busan Studio. Kalau misalnya ada pesantren-pesantren yang mau, kalau ada pesantren-pesantren yang mau join, ya, eh, boleh DM aja Busan Studio untuk daftarin santrinya, gitu ya. Gitu supaya nanti kita bisa agak banyak santri yang ikutan, jadi kita bisa deliver infonya lebih ke banyak orang gitu ya. Oke, apalagi ya? Di sini ada gambar apa saja? Ini udah putar-putar ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini objeknya. Yuk kita lihat gambarnya secara gambar bangunannya berarti ya. Bangunannya ada di sini enggak sih? Oh. Mm, 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 mm. Ini ya. Nah, gini-gini. Dulu waktu proses mendesain ya, waktu dulu proses mendesain, kayaknya ada tiga alternatif nih yang mana? Oh, ternyata yang paling kanan ini yang dipilih ya, yang sudutnya ini kelihatan bulky, tapi dia ada kaca-kacanya. Nah, ini, nah sebelah kanan itu yang dipilih waktu itu. Jadi kita akan mencoba gambar seperti ini ya, mulai dari denah, tampak, detail. Nah, ini pakai AutoCAD nanti kita lihat ya kurikulumnya apakah masuk untuk bisa bikin pakai eh, apa AutoCAD juga di 8 pertemuan yang kedua nanti. Nah, apakah bisa sampai di sini belajarnya atau baru yang dasar-dasar aja. Nah, kalau gambar SketchUp itu sangat dasar ya. Jadi itu bisa dilatihkan untuk anak-anak santri yang mau ikutan latihan. Nah, ini logo Yatama Mendunia, Yayasan Anak Desa Mendunia, Pondok Yatama Mendunia. Ya, kita akan bersama dengan yayasan. Nah, kalau lihat dari apa nih namanya? Kalau lihat dari tapaknya ya ini ya. Ini apa tuh? Eh, nah, untuk apa? Kontur, gambar kontur. Nah, ini setiap garis ini berjarak eh, semeter ya. Nah, jadi ini ada perbedaan jarak semeter yang semakin ke sini semakin ke atas ya, karena ke sini gunung ya. Lebih seperti itu objeknya. Nah, ini waktu pertama-tama awalnya Pondok Yatama. Dulu baru ada pondok saung seperti ini. Nah, sekarang sudah tambah satu gedung. Di sebelah kirinya itu ada gedung asrama. Ya, oke, seperti itu. Nah, dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman. Kemana, kemana guys? Ya, bolehlah kita aja lah. Hai. Jangan jatuh. Paus deh, reconnecting. Aduh, nah, ada terjadi gempa guys. Nggak ada yang jatuh aja dia nih. Geser dikit. Jangan ini. Oke. Terus udah itu charity training ya. Kak Indah bikin em, ada grup diskusinya. Ini kita ini masih di bulan April ya, April, Mei, Juni ya. Juni insya Allah kita mulai programnya. Jadi kita masih ada waktu di bulan Mei untuk persiapan materi pelatihannya ya. Tapi kalau dari Busan Studio sendiri sih karena objeknya sudah ada, Busan sih udah siap aja gitu ya, insya Allah bisa mendeliver informasi ini. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin berkontribusi, menambahkan, ingin ikut nimbrung di kegiatan ini, boleh banget kita ngobrol di grup namanya Santri Mendesain.
Nah, kebetulan udah beberapa orang ya hadir di grup. Hmm, di situ udah ada beberapa teman yang hadir lah ya. Silahkan join aja teman-teman kalau mau join di grup ini. Itu Santri Mendesain. Oke, untuk yang mau lihat kondisi tanahnya lagi, oh, lokasinya ya. Ini udah hampir, ini tinggal 15 menit lagi nih. 15 menit lagi Mbak Indah akan off. Tapi sebelumnya, kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan ya. Baik yang di Zoom atau yang di IG, boleh nanya. Emang sini nggak bisa komen ya? Sini ya, saya baru pertama kali ini pakai live kayak gini. Kurang paham lah ya di sini. Yang penting Kenda sedang menginformasikan bahwa di Busan Studio akan ada kegiatan charity training. Objeknya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mbak Indah, ini tampak sebelah timur ya. Itu ada kolam punya orang di sini nih. Tapi yang itu yang ada gazebo-nya itu luas lumayan, itu bisa digunakan hak guna pakai. Ya bisa dimanfaatkan atas ini buat penginapan cottage kalau tamu-tamu atau buat santri juga atau buat belajar. Nah, yang sana bisa perluasan. Nah, ini tampak sebelah barat berarti ya. Tadi saya berdiri di sebelah situ tuh. Nah, ini asrama yang konsepnya saya bilang batu eksposi itu 2 lantai. Kemudian ini area lurus, ya area memang area terbuka gitu ya buat masyarakat. Gazebo untuk pusat ya tamu, pembelajaran, siswa apa di situ. Kemudian ini yang buat saya bilang area terbuka ya untuk orang duduk-duduk, main bola anak-anak, masyarakat untuk nongkrong-nongkrong. Nah, ini yang lahan ini lumayan nih, ada persegi kotak kita segitiga. Ini kolam hias ataupun nanti ada mini zoo ya, binatang-binatang sederhana sih kayak ayam, kalkun, kelinci dan sebagainya doang gitu kan, nggak terlalu banyak. Cuma kecil tapi mungil. Nah, itu kan kali tuh, sepanjang ini kali terus kali. Ini gunung ya. Nah, ini kan tampak dari deket nih lahannya gini. Agak segitiga gimana gitu ya. Kan kalinya. Nah, itu bendungan besar. Nah, ini di sini nih yang mau jadi bangunan lagi mungkin ke depan cuma 2 lokal doang sih, nggak terlalu banyak, dan bisa jadi ini musola kalaupun memang jadi musola depan ujung belakang tuh ya, belakang gitu. Nah, ini tampak. Nah, itu kurang lebih tentang lokasinya ya. Iya, menarik kan? Yuk, jadi kita lihat lagi ada apa yang template. Ini apa template? Yuk. Apa ya guys? Udah ya. Udah nih kayaknya untuk charity training ini informasinya seperti itu. Objeknya juga sudah Kanda coba tampilkan ya seperti ini. Ini masih terekod ya? Oh iya masih. Ini Kanda cobain apa namanya? Render ya, render pakai Enscape yang ini. Kalau di Enscape tuh bisa ini nggak sih? Bisa video nggak sih? Bisa bikin video nggak sih? Ini baru render image aja soalnya. Tapi kalau ngelihat di Enscape sendiri pohonnya goyang-goyang ya. Masa nggak bisa jalan sih dia? Mungkin bisa kali ya. Kayaknya aja belum tahu. Ya, ini juga. Oh ternyata kalau Enscape di apa namanya di ekspor ke image, dia kasih banyak gambar ya. Di sini ada 4 gambar, kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada yang objek ID, ada yang material ID, ada yang apa ini depth, dan satu yang aslinya ya, yang kelihatan seperti yang renderan yang kita inginkan. Itu kalau kita akan belajar modeling untuk Santi adalah bangunan asrama pondok pesantren Yatama Mendinia. Oke.
Oke, ini udah tinggal 10 menit lagi. Kak Indah membuka Open Desk ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan juga di Instagram. Untuk informasi terakhir, mungkin Kak Indah akan share tentang pelatihan Busan Studio ya. Training Busan Studio akan ada apa aja. Jadi secara reguler sih di bulan Maret sampai Mei kita mengadakan regular training. Jadi teman-teman yang mau ikutan pelatihan pelatihan di Busan Studio seperti biasa bisa daftar mulai dari bulan Maret selama bulan Maret sampai Mei. Nanti mungkin kita agak stop dulu di bulan Juni Juli. Kemudian nanti bisa disambung lagi di Agustus sampai Oktober ya. Jadi jadwalnya adalah Maret sampai Mei, lalu Agustus sampai Oktober untuk regular training. Untuk regular training, paket pelatihannya ada apa saja? Ini udah yang terbaru ya? Oh ya. Oke, untuk regular training, paket pelatihannya kita bisa belajar AutoCAD 2D, ada SketchUp Basic, SketchUp Plugin, Lumion, Blender Basic, sama satu paket pelatihan. Kalau paket ini mungkin bisa request dulu ya. Ini baru tertulis paket pelatihan yang pertama itu adalah SketchUp Basic plus Lumion gitu ya. Biasanya kita suka ada pengurangan harga kalau kalian combine beberapa training paketnya gitu. Jadi kita bisa untuk teman-teman yang ada di IG mungkin bisa lihat price listnya di ini ya yang Busan Studio Training gitu. Tadi ada yang nanya kalau nggak salah tentang Lumion. Kak, kelas Lumionnya masih open katanya. Insya Allah masih open ya, tapi online kalau nggak salah. Kebetulan di sini ada gurunya juga, Kang Agung. Boleh ngobrol sedikit, Kang Agung? Training Lumion bisa ini nggak? Udah bisa les nggak? Untuk lumayan sudah bisa dimulai kembali ya. Oh bisa. Dari online. Online. Habis itu kalau jadwalnya gimana, Kang? Jadwalnya di jam malam Tenda ya. Oh, bisanya malam ya, Kang Agung? Berarti kalau malam hari biasa juga bisa atau gimana? Atau harus Sabtu Minggu? Ya, untuk malam di hari biasa, kalau weekend bisa pagi-pagi sih. Oh gitu. Justru kalau mau weekend di hari pagi-pagi gitu ya. Betul. Oke. Ya, jadi teman-teman yang mau les Lumion bisa 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 apa? Bisa daftar ke Busan Studio atau ke marketing Busan Studio juga ya bisa. Kebetulan di Busan Studio udah ada Kak siapa ini? Kak Rani dan Mbak Dewi yang udah bisa menerima pendaftaran dari teman-teman semua yang mau les di Busan Studio ya. Jadi bisa menghubungi Kak Dewi sama Kak Rani untuk daftar pelatihan di Busan Studio. Nah, ini adalah les yang privat ya, yang one on one sama ketemu sama gurunya langsung one on one secara privat, jadi satu orang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin kelasnya bersama teman-teman yang lainnya, misalnya bergrup ya, cuman saya punya sekelompok nih satu geng mahasiswa, geng teman-teman sekolah atau geng teman-teman mahasiswa kalian mau nih daftar berlima misalnya atau bertiga gitu. Nah kita juga ada program yang kursusnya yang grup ya dengan harga yang sedikit lebih murah dari yang dari privat itu. Kalian bisa juga lihat di story-nya Bustan, di highlight story Bustan Studio ya. Di situ ada privacy dan grup. Itu programnya sama, cuman kalau misalnya kalian datang lebih dari satu orang, kita akan memberikan harga spesial ya, harga khusus. Terus satu lagi, Kak Indah juga ada program kursus promo ya. Setiap bulan insya Allah akan ada program kursus yang promo
yang harganya sekitar 100 ribuan ya. Jadi siapa-siapa yang ingin nyobain, ingin mengetahui training di Busan Studio seperti apa, bisa cobain dulu kelas yang 100 ribuan ini. Cuman ini kayaknya belum punya flyernya ya. Mudah-mudahan setelah ini kayaknya bisa post di story-nya Bustan tentang program kursus yang promo ini. Kalau di bulan Mei, insya Allah nanti kita mulai di tanggal berapa ya? Tidak ada nih guys tanggalnya. Coba kita lihat dulu ya. Tapi untuk yang itu apa? Coba lagi form. Form ya. Promo April Bustan. Kok masih promo April? Harusnya Mei ya. Ah ya, promo Mei. Oh my God. Udah penuh. Gimana nih? Ya udah deh. Storage-nya full, full kan. Promo pelatihan gambar Busan Studio. AutoCAD di tanggal 8 sampai 13 Mei 2023. Nih catat ya. 8 sampai 13 Mei teman-teman. Jam 8 malam sampai jam setengah 10 ya. Itu intensif 6 kali pertemuan di malam hari ya. Jadi kita untuk kelas promo ini kita selalu adakan secara intensif, waktunya di malam hari. Ya udah gitu aja. Jadi programnya cuma ada AutoCAD 2D sama SketchUp Basic. Jadi yang mau ikutan silakan cepet-cepetan daftar untuk kelas bulan Mei nanti ya. Kalau SketchUp Basicnya tanggal 15 sampai tanggal 20. Gitu. Nanti insya Allah ada di flyernya deh kalau untuk lebih jelasnya ya. Biaya trainingnya 129.000 saja untuk 6 kali pertemuan. Nanti mungkin akan bisa di-handle sama Kak Dewi dan Kak Rani insya Allah ya. Atau sama saya juga bisa daftar via Busan Studio langsung. Oke, kalau begitu udah ya, udah charity training sudah, regular training sudah, promo training sudah. Mungkin segitu dulu apa informasi yang bisa Busan Studio sampaikan untuk hari ini, Open Dev hari ini. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan info-info menarik lainnya. Mungkin sama ya, masih Kena akan terus menginformasikan tentang kegiatan charity training ini. Mana tahu ada teman-teman yang mau ikutan kegiatan charity-nya, apa kegiatan amal ini, boleh atau mau jadi apa, mau jadi trainernya, atau mau jadi pendukung kegiatannya, atau mau jadi santri, mau jadi pesertanya juga boleh. Ya, mau menjadi peserta kalau kalian adalah santri dari salah satu pesantren yang ada di Indonesia ya, di mana saja ya di dunia inilah pokoknya. Boleh ikutan daftar dengan nanti ada satu form Google Form yang bisa kalian isi untuk daftar ke program latihan charity training ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian bukan santri, kalian misalnya umum lah ya, dari masyarakat umum ini macam. Kalian juga bisa ikutan untuk kegiatan 2 bulan di Juni dan Juli ini nanti. Cuman kemungkinan tidak bisa gratis 100% ya. Mungkin ada sumbangan atau infak yang bisa kalian bagikan ke kegiatan ini gitu ya. Jadi mungkin itu dulu ke informasi Open Dev Bustan Studio hari ini yang bisa Kak Indah sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir menyaksikan dan juga yang ada di Zoom juga ada Kang Agung, Kang Jabar dan ya, ada Mbak Dewi juga ya. Mbak Dewi bukan ya? Hasan soalnya namanya. Oke lah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan DM ke IG Bustan Studio atau ke WA Bustan Studio ya. WA-nya ada tercantum ya di situ ya. Kalau yang udah tahu nomor WA Bustan Studio boleh DM ke Bustan Studio langsung atau di WA Group ya. Terutama yang charity training ini ada WA grupnya Santri Mendesain, itu bisa ikutan WA grupnya untuk kita ngobrol-ngobrol lebih intens mengenai kegiatan ini.
Oke, kalau gitu hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya pertemuan hari ini. Stop share. Yo, makasih ya yang udah di Zoom ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. End meeting.